Hai Sobat L, kembali lagi di List Talk di channel Show List. Kali ini kita akan bahas mengenai penampilan. Tipsnya dapat dari mana? Dari buku ini. Ini adalah buku My Mom yang di-launching dengan judul Lebih Berharga dari Permata. Stay tuned! Mam, kita melanjut nih episode kita yang waktu itu kan kita ada kasih beberapa tips dari buku kan. Nah, kali ini episode ini kita akan bahas mengenai penampilan. Penampilan itu penting. Penampilan itu penting karena aku inget banget My Mom itu kasih beberapa tips yang aku inget sampai sekarang. Ya, salah satunya itu tips bagaimana kita berbusana ke mall. Mall aja ya. Ke mall ada aturannya loh. Oke, apa Mam? Ada dua tuh kayaknya tipsnya. Yang pertama, jangan pakai hot pants. hot pants itu celana pendek guys. Jangan pakai sandal jepit. Nah, sebenarnya kenapa sih ke mall aja? Ke mall doang gitu kan, mall deket rumah pula gitu kan. Kenapa nggak boleh pakai celana pendek dan nggak boleh pakai sandal jepit? Mami dapat pendidikan dari Oma. Oma kan Hollandse School dulu ya, Hollandse Spreken, ya. Belanda banget. Nah, Belanda itu orangnya rapih, ya. Netjes. Jadi netjes. Jadi netjes. Bahasa Belanda netjes. Oh, oke. Jadi kalau mau ke mall, pokoknya keluar dari rumah itu harus pakai baju yang proper. Misalnya, kenapa? Karena kalau kita ketemu orang, ya kan, ketemu orang yang dikenal, pasti banyak orang sih ya. Ketemu orang yang dikenal, ya kan, terus kita lancah ya, selebor ya, lusuh gitu, kayaknya nggak pantas aja gitu ya, kayak. Mungkin maksudnya celana pendek lebih ke baju rumah kali ya, celana gitu pendek kan ya, celana pendek ke setelan rumah gitu mungkin ya, kan banyak tipe-tipenya kan. Walaupun hot pants sekarang kan mahal-mahal tuh, hot pants mahal-mahal, tapi kalau bagi keluarga Mami itu tetap nggak cocok karena kita ya harus sopan lah ya kan. Mungkin pakai celana pendeknya panjangan dikit. Panjangan ya, pendek, jangan jadi terlalu bukan hot, pendek. Namanya hot pants. Jangan jadi hot banget gitu. Short pants kali ya. Short pants ya, oke. Intinya adalah di keluarga kita ada beberapa rules yang memang ternyata itu bukan dari My Mom doang, dari Oma, ya kan? Dengar-dengar Oma juga dulu kalau nggak salah. Nah, Oma itu walaupun udah tua, waktu itu ya, aku inget banget, itu setiap Sabtu juga mesti ke salon karena mau ke gereja. Terus jadi sebelum ke gereja nyalon dulu. Salon dulu. Terus kalau mau pakai anting, pakai kalung, itu harus matching. Ya, jadi satu merah, setel. Harus merah, ya. biru Nah, gitu kan. Apalagi tas sama sepatu. Nah, itu nurun sama Mami. Kayaknya tuh nurun juga gitu rasanya. Sampai Mami dibilang mismatching. Mismatching, ya. Dalamnya pun sama gitu. Oh gitu ternyata. Aku kayaknya nggak se-ekstrem itu sih. Oke, terus selain penampilan, kayaknya aku ingat juga waktu dari kecil tuh, kenapa aku dari SMP udah facial. Ada sebabnya. Kenapa? Karena kayaknya Mami juga dari kecil udah perawatan muka kan? Bukan belajar dari makeup kecil. Juga kan? Bukan dari kecil. Waktu kecil aku seneng ya dandan-dandan sendiri lah itu. Tapi waktu aku hamil kamu, tuh aku ketemu Enci di pasar. Dia bilang, ini ada salon facial bagus gitu. Maka kebetulan Mami juga nggak punya temen, jadi ya udahlah facial gitu. Ternyata cocok dan dari situ juga Mami berteman dengan Tante Ani. Cewek maksudnya. Kan waktu itu di Aries itu sepi banget, masih. Berarti tetangga ya, nggak ada tetangga, nggak ada teman tetangga. Karena nggak ada tetangga. Karena tetangga ada, tapi nggak. Mami juga nggak terlalu main gitu ya, nggak terlalu bergaul juga. Karena langsung hamil, pas langsung hamil, gitu. Sampai sekarang perawatan itu sampai sekarang sama Tante Ani. Iya. Gitu. Itu kayak udah dari berapa tahun ya? Ya waktu aku hamil kan? Sekarang umur berapa kamu ayo? Iya udah 37 tahun. 37. Ya berarti sekitar udah itu. 40 tahun lah ya? Hampir belum 40 dong. Tahun, wow, luar biasa. Hampir ya. Jadi makanya kenapa aku dari SMP udah kudu mesti wajib facial. Iya kan? Sekali-sekali. Dan My Mom enggak, dulu sebulan sekali harus waktu SMP kan. SMP. Aku ingatnya SMP sih. SMP 1 udah facial, terus SMA. Nah,
Terus perawatan muka tuh dilanjut tuh sampai sekarang. Cuman my mom lebih luar biasa lagi. Itu benar-benar setiap hari nggak pernah absen kalau saya jujur ya, Sobat L. Kadang-kadang ya kalau udah capek sih ya cuma cuci muka habis udah tidur. Itu kayaknya harus dirubah. Begini ngomong jadi sadar lagi. Oke, selain itu, selain perawatan muka, aku ingat juga waktu lagi mau nikah. Nah, Mami tuh Heboh. wanti-wanti, heboh. Kamu pokoknya harus kurusin badan gitu. Padahal dulu juga udah kurus gitu kan, seslim-slimnya yang kamu bisa. Tapi harus tetap masih sehat gitu. Jadi kalaupun mau kurusin badan harus pakai cara-cara yang Melahirkan. wajar gitu. Karena Mami kan bilang kan, karena nanti kebanyakan orang habis nikah langsung hamil. Kalau nggak kurus, no, kalau habis melahirkan itu wanti-wanti harus dirawat karena merawat badan setelah melahirkan masih lebih mudah daripada perut udah terlanjur besar baru kita mau sibuk jogging, cari cara. mau diet, nggak makan 40 hari, 40 malam tetap nggak bisa Pingsan ya, kurus. Nah, kita harus rawat di situ. Kalau orang Jawa kan katanya ada jamu bersalin yang 40 hari itu. Iya, aku kena tuh Iya, 40 hari. 40 hari. Itu Nah, namanya embok pijit dulu kan. embok pijit, Setiap, ya pokoknya habis kan? lahiran aku ingat banget. Habis lahiran tuh ya si embok udah standby. Udah dengan senjatanya dia. Apa senjatanya? Stagen kan? Stagen itu 40 meter dan itu setiap hari. Iya. Kalau ditanya bisa nggak sih Lis? Itu nyiksa sebenarnya, itu sangat menyiksa. Nah, kenapa Mami juga ngajarin itu? Karena Mami juga melakukan hal itu dari Oma. Oh, Oma juga nyuruh. Oma. Gitu. Nah, Oke. Oma bilang kamu harus Jaga. karena nanti badan Mami kan nggak gemuk. Nanti lucu. Badannya nggak kurus, perutnya bulat. Besar. Oke. Nggak. Jadi prinsipnya adalah waktu itu tips yang aku ingat, pokoknya sebelum menikah minimal mungkin lah badannya gitu kan. Nanti Sesudah melahirkan. Sebelum menikah juga Ya, waktu itu Mama rawat. bilang, kamu jangan gemuk-gemuk sebelum nikah, misalnya 48. Dari situ nanti start hamil kan. Jadi mungkin 60, ada orang yang naik 10 kilo, ada orang naik 20 kilo, ya kan? Habis sudah melahirkan, cepetan balik ya, Lis. Harus balik lagi. Makanya kenapa tuh si Embok nunggu 40 meter stagen 40 hari, habis itu untungnya langsung turun juga, tapi ya proses beberapa bulan. Nah, kadang tapi ada juga aku suka dengar, Mam. Mereka bilang, tanggung Lis, kalau anak pertama doang, tunggu 2 anak baru kamu kurusin sekalian. Nah, Itu aku nggak pernah benar. nanya tuh sama Mam, itu orang-orang bilang tunggu 2 anak aja deh baru dikurusin. Dan you strict lah sama, nggak bisa. Nggak bisa dong. Sekarang gini logikanya, kalau diterusin nih kan naik misalnya jadi 60 kilo, tadinya 48 jadi 60 kilo. Nah nanti naik lagi, hamil lagi, itu dari 60 kan. Apa kabar dunia? Nah berarti kamu harus turunin kalau 20 kilo, jadi 10. jadi katakanlah 13 lah yang normal ya, 13 73, 60 ke 73, 13. Nah kemarin masih ada sisa 12. Iya. Jadi kamu nurunin 25 kilo. Lumayan berat tuh kayaknya ya. Lebih susah setengah mati itu 25 kilo. Itu Jadi teori harus yang ada alasannya. jadi harus turun dulu, harus balik dulu, Naik lagi. baru mau naik lagi. Gitu. Jadi ini adalah tips keluarga setia Atmaja gitu. Dan saya memang mengikuti tips itu dan Karena ya sudah that's terbukti why. kan? Karena sudah terbukti, lihat memang 60 tahun dan badannya masih seperti ini gitu kan. Aku masih 20 years to go. Wow, PR banget. Sama. Apalagi kita kena pandemik itu berasa loh. Di rumah makan, di mana naik lagi ya kan. Nah, jadi Nah, kamu suka untungnya es krim. aku suka banget lagi es krim. Untung aku nggak suka es krim. Iya, tapi suka keju kan. Nggak. Nggak terlalu suka juga ya, Enggak. aku suka es krim banget. Jadi itu tips yang menurut saya bagus untuk saya pribadi ya, itu sangat baik dan waktu saya buktikan dan ternyata ya untung ngikutin. Kalau nggak aku nggak kebayang hari ini mungkin ya lebih mahal bayarnya karena kayaknya lebih panjang. Kayaknya lebih banyak. Oke, next ada tips apa lagi ya? Kira-kira aku rasa itu topik kita pembahasan hari ini. Nanti di topik berikutnya kita akan bahas mengenai time management. Nah, itu didapat juga dari buku ini ya. Mungkin kalau dibaca nggak precisely ngomong tentang time management, tapi kalau dibaca-baca ini kan tentang sejarah hidup ya, tentang perjalanan seorang Winnie Atmaja dan perjalanan my mom itu sangat juga berimpact kepada saya gitu, terutama time management.
Oke, sekian Sobat L. Sampai jumpa di episode berikutnya.